nama saya Uswatun Hasanah, Stambuk F22225300009. Saya berasal dari Prodi Magister Arsitektur dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Arsitektur yang berjudul Review Artikel mengenai Minka Reloaded, Reuse Concept for Traditional Japanese Residential House since 1868 dan perbandingannya dengan arsitektur tradisional Jawa. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan, kita lihat dulu sumber utama. Di sini saya tampilkan cover dari artikel ini. Jadi artikel yang saya review ini adalah ringkasan dari tesis magister yang berjudul lengkap Minka Reloaded, Reuse Concept for Traditional Japanese Residential House since 1868. Jadi penulisnya adalah Barbara Koch, seorang arsitek dari Vienna University of Technology di Austria. Jadi tesis ini secara spesifik berfokus pada konsep penggunaan kembali atau reuse rumah-rumah tradisional Jepang yang dikenal sebagai Minka sejak era modernisasi Jepang dimulai pada tahun 1868. Selanjutnya, mari kita mulai dengan pengantar filosofisnya. Jadi, arsitektur timur termasuk Jepang itu berakar kuat pada pemikiran kosmologis dan konsep hubungan manusia dengan alam. Dalam filosofis ini, bangunan bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian integral dari lingkungan dan siklus kosmos. Jadi di Jepang itu prinsip ini diwujudkan dalam Minka, yang berarti rumah rakyat tradisional. Jadi Minka ini menjadi simbol harmoni dan kehidupan sederhana, efisiensi ruang, dan efisiensi ekologis. Namun penulis dari artikel ini, yaitu Barbara Koch, itu mengamati bahwa sejak era modernisasi Jepang, banyak Minka yang ditinggalkan. Oleh karena itu, tesisnya mengusungkan pendekatan reuse. Jadi pendekatan ini memungkinkan Minka untuk dihidupkan kembali dengan fungsi yang baru. Misalnya menjadi kafe atau penginapan tanpa menghilangkan makna dan nilai aslinya. Kajian ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai arsitektur tradisional itu masih sangat relevan sebagai dasar bagi praktik arsitektur berkelanjutan di masa kini. Selanjutnya saya membahas pengertian dan cakupan Minka. Jadi Minka itu berasal dari kata min, rakyat, dan ka yang berarti rumah, secara harfiah berarti rumah rakyat. Jadi Minka itu adalah arsitektur vernakular Jepang yang berkembang sejak zaman Edo, dibangun oleh masyarakat agraris dan pengrajin. Jadi peneliti ini meneliti Minka dari 4 aspek utama, di mana ada asal-usul dan tipologi, konstruksi dan material, elemen ruang, dan konsep reuse. Selanjutnya di slide penerapan konsep reuse, jadi konsep reuse public ini, bangunan Minka ini dipindahkan dan dilestarikan sebagai bagian dari museum terbuka. Contohnya Nihon Minka N di Kawasaki yang melestarikan ratusan rumah dari berbagai wilayah. Ada juga reuse komersial, di mana Minka itu dialihfungsikan menjadi penginapan atau kafe seperti Machiya Stay Kyoto, dan di mana struktur aslinya ini dipertahankan tetapi dilengkapi dengan fasilitas yang modern. Kemudian reuse secara private, di mana rumah-rumah tua itu direstorasi dan dikembangkan fungsinya sebagai hunian keluarga tetapi tetap mempertahankan karakter aslinya. Jadi pendekatan pelestarian ini sejalan dengan tradisi di Asia Timur seperti Hanok di Korea dan Haeyuan di Tiongkok, yang juga menekankan keseimbangan penggunaan material lokal dan adaptasi terhadap iklim. Kemudian di sini saya memberikan contoh visual penerapan reuse. Slide ini menunjukkan contoh reuse public Nihon Minka N di Kawasaki. Di sini Minka dilestarikan sebagai artefak budaya yang dapat dikunjungi publik. Slide ini menunjukkan reuse komersial. Jadi struktur kayu tradisional itu dipertahankan, namun di interiornya itu diadaptasi dengan fasilitas modern, mengubahnya menjadi penginapan atau ruang komersial yang menarik. Slide ini menunjukkan reuse private, jadi rumah itu direstorasi untuk kembali menjadi hunian keluarga dengan fokus mempertahankan karakter arsitektur aslinya di tengah gaya hidup modern. Jadi ketiga pendekatan ini memastikan warisan budaya Minka itu tidak punah, melainkan berevolusi dan tetap fungsional. Selanjutnya, Minka ini tidak hanya diukur soal struktur, tetapi juga sebagai sarana spiritual. Jadi, arsitektur Minka ini berakal dari pandangan kosmologis Jepang yang memadukan ajaran Shinto dan Buddhisme Zen. Jadi, konsep kunci di sini adalah wabi-sabi, di mana keindahan dalam kesederhanaan dan kefanaan, dan yaitu ruang di antara atau jeda. Jadi,
Setiap elemen bangunan memiliki makna dan simbolik, seperti Enggawa berfungsi sebagai batas transisi antara dunia manusia di dalam dan alam di luar. Tokonoma adalah pusat spiritual di ruang utama, tempat penghormatan. Material alami seperti kayu dan tanah dianggap memiliki roh atau kami. Spiritualitas ruang pada Minka itu muncul melalui kesederhanaan, keterbukaan, dan dinamika. Dinding geser seperti Fusuma dan Soji memungkinkan fungsi ruang itu berubah sesuai kebutuhan, mencerminkan fleksibilitas hidup manusia. Ruang dirancang agar cahaya dan udara mengalir bebas, menciptakan suasana meditatif dan tenang. Jadi Minka ini adalah wadah spiritual yang menyatukan manusia dengan siklus kosmos. Selanjutnya, aturan kosmologis dan religius. Jadi aturan desain Minka ini sangat dipengaruhi oleh kosmologi. Orientasi Minka ini tidak kaku terhadap arah mata angin. Orientasinya fleksibel, disesuaikan dengan konteks tapak dan elemen alam sekitar seperti arah gunung, sungai, dan matahari. Meskipun demikian, secara umum Minka sering menghadap selatan atau tenggara untuk mendapatkan pencahayaan alami di musim dingin dan perlindungan dari angin utara. Jadi pembangunan rumah juga merupakan tindakan religius di mana ritual konstruksi seperti upacara Jatosiki, yaitu penanaman tiang utama, menegaskan hubungan manusia dengan kekuatan alam. Jadi hal ini bertujuan bahwa tata ruang, pemilihan bahan, dan arah bangunan di Minka ini bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga keputusan spiritual. Selanjutnya ke nilai sosial, ekologi, dan estetika. Jadi Minka adalah cerminan dari budaya masyarakat Jepang, di mana secara sosial Minka mencerminkan nilai kesopanan, ketertiban, dan gotong royong atau kyodosei. Jadi ruang seperti Enggawa berfungsi sebagai area interaksi sosial yang menjaga keseimbangan dengan privasi. Secara ekologi, Minka adalah praktik vernacular sustainability, di mana struktur kayunya itu memungkinkan ventilasi silang dan atap jerami menjaga suhu rumah tetap stabil. Jadi desain ini adalah wujud pemahaman ekologis yang mendalam. Secara estetika, Minka menganut prinsip kesederhanaan dan keseimbangan. Jadi tidak ada ornamen yang berlebihan. Keindahan Minka itu muncul dari proporsi material alami dan cahaya lembut yang mengalir ke dalam ruangan. Selanjutnya, nilai-nilai arsitektur Minka ini bersumber dari ajaran Shinto yang menekankan kesucian dan harmoni dengan alam. Buddhisme Zen yang menanamkan kesadaran spiritual melalui kesunyian dan ketertiban ruang, dan budaya agraris yang melahirkan kerjasama sosial dan efisiensi sumber daya. Jadi konsekuensinya arsitektur Minka ini menjadi ringan, fleksibel, dan tidak monumental. Filosofi Jepang menerima perubahan dan kefanaan sebagai bagian dari keindahan atau wabi-sabi. Oleh karena itu, setiap bangunan Minka itu dapat dengan mudah diperbaiki, dibongkar, dan bahkan dipindahkan. Sekarang, mari kita bandingkan Minka dengan arsitektur tradisional Jawa. Di sisi lain, rumah tradisional Jawa memiliki karakter yang lebih komunal dan simbolik. Tata ruangnya hierarkis, tersusun secara bertingkat, ada pendopo, peringgitan, dan dalam. Setiap bagian memiliki makna dan fungsi sosial spiritual yang berbeda. Arah bangunan relatif tetap, biasanya menghadap utara selatan yang dianggap sebagai poros keseimbangan antara dunia manusia dan spiritual. Sama seperti Minka, rumah Jawa juga memperhatikan unsur alam dan menggunakan material lokal, yaitu kayu, tanah, dan genteng. Spiritualitas dalam rumah Jawa bersifat kolektif dan ritualistik, terwujud dalam upacara simbol dan aktivitas bersama yang memperkuat hubungan sosial dan budaya, berbeda dengan Minka yang lebih individual. Selanjutnya, untuk merangkum perbedaan mendasar kedua arsitektur tradisional ini, mari kita lihat tabel perbandingan. Pandangan kosmologis, Minka itu fokus pada harmoni dengan alam dan siklus kosmos, sedangkan rumah Jawa itu fokus pada keseimbangan antara dunia manusia, alam, dan spiritual. Untuk orientasi, Minka fleksibel terhadap tapak, rumah Jawa tetap menghadap utara selatan. Untuk struktur ruang, Minka fleksibel dan ruangnya bisa berubah fungsi. Rumah Jawa hierarkis dengan pembagian jelas, ada pendopo, peringgitan, dalam. Untuk nilai spiritual, Minka lebih personal dan meditatif, ada Zen dan Shinto. Rumah Jawa lebih kolektif dan ritualistik, adat dan kejawen.
Estetika, Minka mengusung wabi-sabi di mana sederhana dan fana. Rumah Jawa mengusung rukun dan serasi di mana simbolis dan berimak. Meskipun ada perbedaan, keduanya sama-sama menunjukkan kearifan lokal dalam mengelola ruang dan material demi mencapai kehidupan yang harmonis. Sekian presentasi review artikel mengenai konsep Minka Reloaded dan perbandingannya dengan arsitektur tradisional Jawa. Jadi konsep reuse Minka ini menunjukkan bahwa arsitektur tradisional tidak perlu punah, melainkan dapat beradaptasi dan terus memberikan nilai baik secara fungsional maupun spiritual dalam kehidupan modern. Sumber utama kajian ini adalah tesis magister dari Barbara Koch. Terima kasih atas perhatiannya. Saya membuka sesi pertanyaan di kolom di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.